Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa channel TV yang budiman, alhamdulillah pada kali ini kami akan menyampaikan sebuah kabar mengenai kemuliaan Rajab dan nasib umat. Umat muslim saat ini sedang berada di salah satu bulan istimewa, yakni bulan Rajab 1445 Hijriah 2024 Masehi. Begitu istimewanya bulan ini hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berupa pahala yang berlipat bagi mereka yang mengerjakan amalan baik. Begitu istimewanya bulan Rajab ini hingga umat muslim yang taat akan merasa sayang untuk menyia-nyiakan keutamaan bulan Rajab ini. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman bahwa dalam 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitabnya, Allah memberikan keistimewaan pada 4 bulan sebagai bulan yang diagungkan. Apa keutamaan bulan Rajab? Apa saja amalan yang dianjurkan? Apa urgensi amal besar dan nyata untuk menolak berbagai kezaliman? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Duha Yuana Tri Utomo selaku Direktur TV Institute. Bung, saat ini banyak kaum muslim yang tidak tahu bahwa Rajab adalah bulan suci, bulan haram yang wajib dimuliakan dan dihormati. Apa saja kemuliaan dan kehormatan bulan ini, Bung? Baik, terima kasih Bung Sarif. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa channel TV yang budiman, jadi apa saja kemuliaan dan kehormatan bulan Rajab ini? Para ulama telah menjelaskan bahwa bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah berfirman di Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sungguh bilangan bulan menurut Allah ada 12 dalam catatan Allah saat Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Karena itu, janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan ini. Rincian bulan haram itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Sungguh waktu itu telah diputar sebagaimana keadaannya saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu bulan Rajab, ya, bulan Mudhor yang terdapat di antara Jumadah dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Muslim. Bung Syarif, kemuliaan bulan Rajab banyak diterangkan oleh para ulama. Ibnu Faris menjelaskan secara bahasa Rajab berarti mengagungkan, menakutkan, menghormati. Rojaba juga bermakna mengokohkan atau menguatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemuliaan dan keistimewaan bulan Rajab ini diantaranya terdapat dalam hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Syaukani dari Imam Hasan Al-Basri. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut Rajab sebagai bulan milik Allah, Syahrullah, yang menandakan kemuliaan dan keutamaannya. Sebagaimana hadis yang dibaca oleh Imam Syaukani, Rajabu syahrullah, wa sya'banu syahri, wa ramadhanu syahru ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, bulan Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Adapun tentang sebutan bulan haram banyak penjelasannya, Bung Syarif. Di antaranya menurut Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, dinamakan bulan haram karena 2 makna. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Kedua, pada bulan tersebut terdapat larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya.
karena kemuliaan bulan tersebut. Pada saat itu pun sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Begitu, Bung Syarif. Baik, Bung Yuana. Bulan Rajab menjadi salah satu bulan mulia dalam ajaran Islam. Rajab merupakan salah satu bulan haram di antara 12 bulan yang ada dalam penanggalan Hijriah. Pada bulan ini terlimpah keutamaan dan keistimewaan yang sayang jika dilewatkan. Apa amalan yang dianjurkan pada bulan ini, Bu? Ya, ada dua amalan penting yang dikerjakan oleh setiap muslim khususnya pada bulan Rajab ini. Yang pertama, setiap hamba yang beriman dan merindukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, selayaknya dia bersegera memperbanyak amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, tanpa menunda-nunda lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi kaum yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Amal solih tentu mempunyai kriteria khusus, Bung Sarif. Tidak setiap amal yang dipandang baik dikatakan sebagai amal solih. Suatu perbuatan dikatakan amal solih jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti syariatnya. Keliru jika seorang muslim menyangka amal soleh sekadar amal kebaikan menurut pandangan dirinya, atau menurut opini masyarakat, atau menurut hukum buatan manusia yang berlaku. Rasulullah menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dalam agama kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Contohnya begini, Bung Syarif. Seorang muslim menyangka telah berbuat baik kepada keluarganya karena telah menafkahi mereka. Padahal ia menafkahi mereka dari jalan usaha yang haram, seperti muamalah ribawi, menerima suap, korupsi, dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain, seorang penguasa merasa telah mengambil keputusan yang baik dengan menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam kepada korporasi. Padahal sebenarnya sumber daya alam itu milik umat yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan mereka. Contoh yang lain misalnya seorang muslim menyangka telah menyelamatkan masyarakat dari bahaya kelompok Islam tertentu yang dituding radikal. Hanya karena mereka tengah memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Padahal menegakkan syariat Islam adalah kewajiban setiap muslim. Mengabaikan syariat Islam, apalagi menghalang-halangi penegakannya, adalah tindakan mungkar. Nah, inilah orang-orang yang menyangka telah beramal baik, padahal sesungguhnya mereka merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakanlah, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi, Bung Syarif, di antara amal solih yang besar keutamaannya itu adalah menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menerapkan syariat Islam secara kafah dan hidup dalam naungan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaumum min imamin adil khairun min ibadati sittina sanatan. Wajadun yuqamu fil ardi bihaqqihi azka min matori arba'ina sobahan." Sehari bersama seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Coba bayangkan Bung Syarif. Satu hukum yang ditegakkan dengan hak di bumi lebih suci daripada hujan 40 hari. Itu yang pertama, Bung Syarif. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang takut dengan dosa dan siksa Allah Subhanahu wa taala seharusnya bersegera meninggalkan berbagai kezaliman. Ini karena pada bulan Rajab ini balasan atas perbuatan zalim juga dilipat gandakan. Imam Qatadah rahimahullah ya dalam tafsirnya menjelaskan karena kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selain bulan haram. Kemudian
Al-Jurjani menjelaskan zolim adalah melewati koridor kebenaran hingga masuk pada kebatilan dan itu adalah maksiat. Karena itu pada bulan Rajab ini kaum muslim harus lebih bersemangat meninggalkan kezoliman dan kemaksiatan. Di antara sifat zolim yang harus segera dihilangkan adalah menolak penerapan hukum-hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu Allah yang Allah turunkan, mereka itu adalah kaum yang zalim. Begitu, Bung Sarif. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bung. Banyak, masih banyak amal kebaikan, begitu banyak amal kebaikan pada bulan Rajab masih berupa amal-amal pribadi, Bung. Belum berupa amal yang berdampak pada kepentingan umat secara luas. Pada hari ini, kita menyaksikan saudara-saudara seiman kita di berbagai belahan dunia mengalami ketertindasan oleh penjajah. Contohnya yang terjadi di Gaza. Apa amal besar, kira-kira Bung, apa amal besar dan nyata untuk menolak berbagai kezaliman ini? Ya, terima kasih Bung Sarif. Jadi memang kita memang hendaknya bergembira ya menyaksikan kaum muslim pada setiap bulan Rajab berlomba-lomba mengerjakan berbagai amal kebaikan itu. Hanya saja amal-amal kebaikan itu baru berupa amal-amal pribadi. Betul apa yang Bung Sarif tadi sampaikan, belum berupa amal yang berdampak pada kepentingan umat. Pada hari ini kita menyaksikan saudara-saudara seiman di berbagai belahan dunia mengalami ketertindasan oleh kaum kufar maupun oleh penguasa mereka sendiri. Umat muslim di Gaza, Bung Sarif, masih terancam oleh tindakan keji genosida Zionis Yahudi. Setiap hari 160 anak Gaza tewas di tangan militer Zionis. Setiap hari pula 10 anak Gaza menjadi cacat akibat serangan brutal Yahudi Zionis itu. Warga Gaza juga sudah berminggu-minggu hidup tanpa listrik, kekurangan air dan makanan. Hari ini 800.000 penduduk Gaza, Bung Sarif, terancam mati akibat kelaparan dan kekurangan air. Terus kemudian nasib Muslim Rohingya tidak kalah memilukan. Mereka pun terancam aksi genosid penguasa Myanmar dan kelompok Buddha radikal. Warga Arhan terusir dari negeri mereka sendiri dan terlunta-lunta. Bahkan belakangan di tanah air muncul kelompok yang menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya dengan berbagai alasan. Sementara itu para penguasa muslim terus-terusan bermain retorika tanpa tindakan nyata. Mereka tidak pernah mengirimkan bantuan yang benar-benar dibutuhkan warga Gaza maupun Myanmar. Bahkan sebagian dari mereka terang-terangan bersekongkol dengan Yahudi Zionis, pemerintah Myanmar, juga negara-negara imperialis Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya. Nasib yang tak kalah memilukan juga dialami oleh kaum muslim Uighur di Cina, di India, atau di Suriah. Mereka teraniaya oleh para penguasa di negeri mereka, tempat mereka tinggal. Karena itu, Bung Sarip ya, umat sebetulnya membutuhkan amal besar dan nyata untuk menolak berbagai kezoliman yang ada ini. Kezoliman ini tidak bisa hilang kecuali dengan adanya pemimpin yang tampil sebagai junnah, sebagai perisai bagi umat. Itulah khalifah yang akan menerapkan syariah Islam. Khalifah pula yang akan memberikan pembelaan terhadap kaum muslim yang tertindas, sekaligus memberikan bantuan dan mengirimkan pasukan yang akan membebaskan negeri-negeri muslim dari berbagai kezaliman. Jadi amal besar itu adalah amal berdakwah melanjutkan kehidupan Islam untuk tegaknya syariat Islam secara menyeluruh secara kafah, yaitu apa mewujudkan kepemimpinan Islam yang tampil sebagai junah bagi umat, sebagai perisai bagi umat, yaitu seorang khalifah yang menerapkan syariah Islam. Begitu, Bung Sarip. Baik, Bung, insya Allah. Semoga dalam waktu dekat kita memiliki junnah sang perisai bagi umat. Amin, Insya amin. Allah. Baik, Bung. Apakah Rajab juga telah ditetapkan oleh Allah sebagai momen pertemuan pertama kali Nabi SAW dengan kaum Ansor yang mempunyai kemuliaan, di mana melalui tangan mereka lah negara Islam pertama tegak di Madinah? Apakah juga dengan tegaknya syariah, kesucian darah, harta, dan jiwa pun bisa terjaga, Bung?
Iya, benar sekali Bung Sarip dan 100% buat Bung Sarip. Ya, artinya apa? Dengan tegaknya syariat Islam secara kafah, maka kesucian darah, harta, dan jiwa umat manusia pun terjaga. Tidak hanya untuk kaum muslimin saja, melainkan untuk seluruh umat manusia, muslim maupun non-muslim. Sehingga kemudian dengan tegaknya syariat Islam secara kafah, Islam menjadi rahmatan lil alamin. Begitu, Bung Sarip. Terima kasih. Baik, Bung Yuana, terima kasih kembali. Masya Allah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Masya Allah. Baik, pemirsa TV, pemirsa kabar TV yang budiman, bagi pemirsa yang belum membaca atau belum membaca buletin kafah edisi terbaru, bisa nanti dibaca buletin edisi terbaru yaitu kafah nomor 328 yang terbit hari kemarin dengan judul Kemuliaan Rajab dan Nasib Umat. Begitu. Baik, saya Syarif selaku host pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dari para pemirsa budiman. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.